Siapa yang merangsang kita untuk berani bahwa dalam hal ini Imam Syafi'i salah? Siapa? Imam Syafi'i sendiri. Kullu ma qultu wa sahal hadis, fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan kok ternyata bertentangan dengan hadis sahih, ambillah hadis sahih itu, tinggalkan ucapanku. Itu kata Imam Syafi'i sendiri. Ya. Madhabku adalah hadis sahih. Maka jika ada pendapatku, madhabku bertentangan dengan hadis sahih, maka aku rujuk. Aku kembali kepada kebenaran. Baik ketika aku masih hidup atau sudah mati dalam kuburku, aku rujuk. Disinilah salah satu ulama murid Imam Syafi'i dengan berani mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Gitu. Padahal kalau diteliti di kitab beliau Ar-Risalah, Al-Um dan seterusnya enggak ada kata-kata beliau rujuk. Kok berani-beraninya ini ulama ini mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Gitu. Setelah didesak, di mana? Di mana Imam Syafi'i rujuk? Dijawab dari dalam kuburnya. Gitu. Kok tahu? Ini kata-kata Imam Syafi'i. Jika akhirnya diketahui salah satu pendapatku, diantaranya kunut subuh, bertentangan dengan hadis sahih, memang tidak sahih, hadisnya dhaif kan? Tentang kedhaifan hadis kunut subuh sudah jelas, sudah terang benderang, diketahui oleh para ulama ahlul hadis, tidak ada pembahasan lagi. Ya berarti beliau rujuk. Beliau tidak kunut subuh, rujuk dari dalam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi pernyataan Ustadz Muhtarom yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu merujuk pendapatnya dari kubur, dari dalam kuburnya, terkait pendapat Imam Asy-Syafi'i kesunahan kunut subuh. Beliau Ustadz Muhtarom mengatakan demikian itu karena berdasar kepada makolahnya Imam Asy-Syafi'i, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Berangkat dari makalah ini, kemudian Ustadz Muhtarom mengatakan hadis yang menetapkan kesunahan kunut subuh itu adalah dhaif. Pertama, benarkah hadis itu dhaif? Kalau Ustadz Muhtarom mengatakan hadisnya adalah hadis dhaif, saya kira ini menggambarkan kurangnya bacaan beliau terhadap kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i atau terhadap kitab-kitab Syafi'iyah. Mungkin hanya 1 atau 2 kitab yang beliau baca, yang kebetulan dalam kitab itu dikatakan hadis tentang kesunahan kunut subuh itu adalah dhaif. Tetapi beliau meninggalkan kitab-kitab yang lain, banyak kitab yang lain yang di dalamnya mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, hadis yang kita maksud adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang bunyinya begini. An Anas bin Malikin qala, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ini hadisnya yang menetapkan kesunahan kunut subuh. Jadi ada hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau itu wafat. Berarti beliau selalu melakukan kunut subuh. Lalu bagaimana posisi hadis ini? Imam An-Nawawi dalam kitabnya, Imam An-Nawawi ini salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Beliau punya kitab banyak, salah satunya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, besar, itu sekitar 27 jilid. Beliau dalam kitabnya mengatakan begini, fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya, hadisun sahihun. Hadis yang menetapkan kesunahan kunut subuh itu hadisnya sahih. Jadi ini sudah terbantahkan bahwa Ustadz Muhtarom mengatakan hadis yang menetapkan kunut subuh itu adalah dhaif, sudah terbantah dengan pernyataan Imam An-Nawawi ini. Kemudian yang nomor 3, betul bahwa ada hadis sahih juga yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan kunut subuh. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Thariq. Beliau mengatakan begini, wa an Sa'd bin Thariq al-Asja'i qala
qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri qala ay ya bunayya muhdas. Jadi ada sahabat bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah beliau-beliau ini melakukan kunut subuh? Bapaknya menjawab, ay bunayyah muhdas, wahai anakku, kunut subuh itu muhdas, bid'ah, artinya Rasulullah tidak pernah melakukan. Dan ini hadisnya sahih. Lalu begini, hadis pertama tadi mengatakan, hadis sahih yang pertama mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah, hadisnya sahih. Nomor 2, kunut subuh itu hukumnya adalah bid'ah, dan hadisnya sahih. Bagaimana kemudian ulama kami mengkompromikan dua hadis ini? Apakah Imam Asy-Syafi'i tidak mendengar hadis bahwa Rasulullah tidak pernah kunut subuh? Bukan. Jadi bagaimana mengkompromikan dua hadis yang sama sahih, yang sama-sama sahih ini, tapi kemudian tanpa kontradiktif? Maka ulama kami, sebagaimana dikatakan Kiai Muhyiddin Abdus Somad dalam kitabnya Al-Hujajul Qat'iyah fi Sihhatil Mu'taqidati wal Amaliyati An-Nahdiyah halaman 65, beliau mengatakan begini, haqqan hunaka hadisun warada fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yaqnutu fi subhi walakinnal hadis la yumkinu ittikhadhuhu mani'an min adami sunniyatihi la siyama tahrimihi. Kenapa? Tabaqan lil qa'idatil usuliyati yuqaddamu al musbit ala nafi listimalihi ala ziyadati almin. Ketika ada dua hadis sahih yang nampak kontradiksi, yang nampak berbeda, yang satunya mengatakan sunnah, yang satunya mengatakan bid'ah, yang satunya mengatakan dilakukan oleh Rasulullah, yang satunya mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka al-musbit yuqaddamu ala nafi. Yang mengatakan sunnah, yang mengatakan pernah dilakukan Rasulullah itu didahulukan, lebih diambil hadisnya ketimbang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan. Kenapa? Listimalihi ala ziyadati ilmin, karena ada kemungkinan yang mengatakan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah itu punya pengetahuan yang lebih. Sama dengan ini, saya saya berikan analogi begini ya. Sampean tanya ke saya semisal, akhi, apakah antum pernah melihat bapakku beli-beli? Saya jawab tidak pernah melihat. Yang satunya tanya lagi, kemudian sampean tanya lagi ke orang lain, wahai akhi, apakah antum pernah melihat bapakku beli-beli? Kemudian dia jawab, ya, pernah melihat. Kira-kira sampean lebih percaya kemana? Saya mengatakan, tentunya sampean lebih percaya ke yang mengatakan pernah melihat. Kenapa? Karena saya menjawab tidak pernah melihat bapak antum membeli, karena berdasarkan pengetahuan saya tidak pernah melihat. Tetapi ini menjawab pernah melihat bapak antum itu pernah membeli, karena berdasarkan pengetahuan dia. Berarti pengetahuan orang ini lebih banyak ketimbang pengetahuan saya terkait bapak antum. Itu hanya analogi dari saya. Kemudian menanggapi pernyataan Imam Asy-Syafi'i, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Lah, perlu diketahui, pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini bukan untuk orang umum seperti kita, bukan. Sehingga ketika kita melihat ada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang nampak bertentangan dengan hadis sahih, kemudian kita ambil hadis sahih, lalu kita buang pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak demikian. Dikatakan begini, dalam kitab Hasyiatul Jamal dikatakan begini. Ini juga dinukil dari dari Ibnu Shalah, dan juga dinukil dari Imam An-Nawawi. Innama hadza yakni kalam Asy-Syafi'i fi man lahu rutbatal ijtihad. Di atas begini, wa min sama qala radhiyallahu ta'ala anhu idza shahal hadis fa huwa madhhabi.
Ini perkataan Imam Syafi'i. Lalu bagaimana? Faqala innama hadza yakni kalam Syafi'i fi man lahu rutbatul ijtihadi. Orang yang bisa menilai apakah hak pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ini bertentangan dengan hadis sahih atau tidak, itu adalah orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid. Bukan orang bodoh seperti kita ini, bukan. Kalau kita enggak. Makanya di sini dikatakan wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutubi Syafi'i kullih. Kita bisa menilai pendapat para mujtahid, imam mujtahid itu bisa menilai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ini bertentangan dengan hadis sahih atau tidak, itu pun setelah membaca kitab-kitab karangan Imam Asy-Syafi'i secara keseluruhan. Bukan membaca satu hadis, hanya satu bab saja, bukan. Jadi saya kira cerita Ustadz Muhtarom yang mengatakan ada murid Imam Asy-Syafi'i mengatakan Imam Asy-Syafi'i rujuk pendapatnya di dalam kubur, itu cerita yang sulit untuk kita terima. Kenapa? Satu, dia tidak menceritakan siapa murid Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan Imam Syafi'i rujuk itu. Enggak disebutkan. Dalam kitab apa? Itu juga tidak disebutkan. Maka kesimpulannya adalah Imam Asy-Syafi'i mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah dengan berdasarkan hadis sahih, dan Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menarik kembali pendapat ini. Makanya kita sebagai Syafi'iyah harus mengamalkan, saya kira perlu mengamalkan yang namanya kunut subuh. Bahwa kemudian ada ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah, itu hak beliau. Kita tidak pernah memaksa orang lain untuk beramal seperti kita, sebagaimana kita tidak boleh dipaksa orang lain untuk beramal seperti mereka. Senyampang amal kita dan amal mereka itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, berdasarkan kepada nas-nas yang jelas. Mudah-mudahan kita saling bertoleransi dalam menjalankan agama kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah, dan mohon maaf kepada yang bersangkutan dan kepada pemirsa manakala apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.